Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nina Hasana selaku dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat melaksanakan ujian akhir semester dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Perkenalkan, nama saya Zaki Farhan Nugraha. Di sini saya akan memaparkan dan juga menjelaskan materi mengenai aspek neurologi bahasa. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu proses berbahasa. Proses berbahasa ini lebih bersifat dua arah, bersifat bolak-balik antara penutur dan pendengar. Maka seorang penutur kemudian bisa menjadi pendengar dan seorang pendengar kemudian bisa menjadi penutur. Semua proses ini dikendalikan oleh otak yang merupakan alat pengatur dan pengendali gerak semua aktivitas manusia. Lalu, apa sih aspek neurologis itu? Ternyata aspek neurologis atau neurolinguistik ini adalah ilmu tentang hubungan antara bahasa dan saraf otak, di mana merupakan studi yang memusatkan perhatian pada dasar-dasar biologis, bahasa, dan sistem pada otak yang mendasari pemerolehan dalam penggunaan bahasa. Lalu, struktur, fungsi, dan pertumbuhan otak. Struktur. Otak cerebrum dan cerebellum adalah salah satu komponen dalam sistem susunan saraf manusia. Komponen lainnya adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis dan saraf tepi. Pertama, otak berada di dalam ruang tengkorak, medula spinalis berada di ruang tulang belakang, sedangkan saraf tepi yang meliputi saraf spinal dan saraf otak sebagian berada di luar kedua ruang tadi. Lalu ada perbedaan otak manusia dengan otak makhluk lain atau bisa kita sebut sebagai hewan. Nah, pada otak makhluk lain atau hewan ini bisa kita lihat bahwa pada otak hewan dikendalikan atau lebih banyak dikendalikan oleh insting. Sedangkan pada otak manusia bersifat manusiawi seperti bagian-bagian yang berkenaan dengan pendengaran, ujaran, dan pengontrolan ujaran. Kemudian ada otak dibagi menjadi dua hemisfer atau belahan, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan yang dihubungkan oleh corpus callosum. Tiap hemisfer terbagi lagi dalam bagian-bagian besar yang disebut sebagai lobus, yaitu lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Permukaan otak disebut korteks cerebri tampak berkelok-kelok membentuk lekukan disebut sulcus, dan benjolan disebut gyrus. Korteks cerebri pada fungsi elementer seperti pergerakan, perasaan, dan panca indera maupun pada fungsi yang lebih konteks yaitu fungsi mental atau fungsi luhur atau fungsi kortikal dari kata korteks. Fungsi kortikal ini yaitu isi pikiran manusia, ingatan atau memori, emosi persepsi, organisasi gerak dan aksi, dan juga fungsi bicara atau bahasa. Gyrus terdapat pada korteks hemisfer kiri dan kanan, mempunyai peranan bagi masing-masing fungsi. Korteks hemisfer kanan menguasai fungsi elementer dari sisi tubuh sebelah kiri. Begitu pula sebaliknya. Lalu ada perkembangan atau pertumbuhan otak manusia menurut Polpe. Nah, menurut Polpe ini terdiri dari 6 tahap, yaitu yang pertama pembentukan tabung neural, yang kedua profilerisasi seluler untuk membentuk calon sel neuron dan glia. Yang ketiga, perpindahan seluler dari germinal subependemal ke korteks. Yang keempat, diferensiasi seluler menjadi neuron spesifik. Yang kelima, perkembangan akson dan dendrit yang menyebabkan bertambahnya sinap atau perkembangan dendrit tergantung fungsi daerah tersebut. Lalu yang terakhir yang keenam, eliminasi selektif neuron, sinaps, dan sebagainya untuk spesifikasi. Kemudian kita bisa lihat ada selanjutnya fungsi kebahasaan otak. Seperti yang kita tahu tadi bahwa otak itu ada otak kiri dan juga otak kanan atau hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Nah, jadi pada hemisfer kiri atau dalam otak kiri ini memiliki fungsi-fungsi berikut. Yang pertama,
kita bisa lihat dari bagan ada bahasa, analisa berpikir, logika, angka, rasionalitas, objektivitas, realistis, dan detail. Nah, pada fungsi otak kiri ini lebih kepada ingatannya jangka pendek. Sedangkan untuk hemisfer kanan meliputi seni musik, gambar atau warna, kreativitas, konseptual, berfantasi, imajinasi, intuisi, dan juga emosi. Dan juga ingatannya lebih ke jangka panjang. Jadi dapat disimpulkan bahwa memang bahasa itu berada dalam hemisfer kiri. Nah, lalu hemisfer kiri ini mempunyai arti penting bagi fungsi bicara bahasa seperti tadi, dan juga berperan untuk fungsi memori yang bersifat verbal. Sebaliknya hemisfer kanan penting untuk fungsi emosi, seperti gestur, baik yang emosi atau maupun verbal. Nah, tetapi pada hemisfer kiri, meskipun memang dominan untuk fungsi bicara bahasa, tetapi tanpa aktivitas hemisfer kanan, maka pembicaraan seseorang akan menjadi monoton. Jadi harus adanya keseimbangan. Lalu ada teori lateralisasi. Pakar psikologi atau psikologi berpendapat bahwa seluruh otak bertanggung jawab dan terlibat dalam proses pemahaman dan produksi bahasa. Pendapat ini dalam psikologi disebut holisme. Namun demikian, kebenaran teori lateralisasi itu bisa dipertimbangkan. Berikut dikemukakan eksperimen yang pernah dilakukan untuk menyokong teori lateralisasi ini. Yang pertama, ada tes menyimak rangkap atau dychotic listening. Nah, pada tes menyimak rangkap ini, tes ini dilakukan dengan memperdengarkan pasangan kata yang berbeda, misalnya boy dan girl, atau dog dan cat, pada waktu yang bersamaan. Hasil tes ini membuktikan bahwa telinga kanan yang dilandasi oleh hemisfer kiri lebih peka terhadap bunyi-bunyi bahasa dibandingkan dengan telinga kiri yang dilandasi oleh hemisfer kanan. Kemudian yang kedua ada tes stimulus elektris. Dengan tes ini, pusat bahasa pada otak distimuluskan dengan aliran listrik melalui talamus lateral kiri. Talamus itu adalah satu struktur jaringan jauh di dalam otak. Nah, di mana subjek yang diteliti tidak dapat menyebutkan nama benda yang ada di depannya meskipun dia masih lancar bercakap-cakap. Tes stimulus elektris ini membuktikan bahwa lateralisasi hemisfer kiri untuk bahasa telah merupakan satu kenyataan yang tidak dapat diubah. Jadi sudah fix hemisfer kiri ini untuk bahasa. Nah, yang ketiga itu atau yang C, tes grafik kegiatan elektris. Tes ini dilakukan untuk mengetahui adanya atau adakah aliran listrik pada otak apabila seseorang sedang bercakap-cakap, dan kalau bagian manakah yang giat mendapatkan aliran listrik ini. Tes grafik kegiatan elektris ini telah membuktikan bahwa lateralisasi untuk bahasa adalah pada hemisfer kiri, sedangkan hemisfer kanan untuk fungsi-fungsi lain yang bukan bahasa. Yang keempat atau yang D, tes WADA atau tes Amsyal. Dalam tes ini, obat sodium amsyal diinjeksikan ke dalam sistem peredaran salah satu belahan otak. Belahan otak yang mendapatkan obat menjadi lumpuh untuk sementara. Jika hemisfer kanan yang dilumpuhkan dengan sodium amsyal ini, maka anggota-anggota badan sebelah kiri tidak dapat berfungsi sama sekali. Namun, fungsi bahasa tidak tergantung sama sekali, dan orang yang diteliti ini tidak dapat atau dapat bercakap-cakap dengan normal seperti biasa saja. Apabila hemisfer kiri yang diberi sodium amsyal, maka anggota badan sebelah kanan menjadi lumpuh, termasuk fungsi bahasa. Jadi hasil tes ini membuktikan bahwa pusat bahasa berada pada hemisfer kiri. Nah, yang kelima atau yang E, teknik fisiologi langsung. Teknik fisiologi langsung ini merekam secara langsung getaran-getaran elektris pada otak. Ternyata suara bising terekam dengan baik pada hemisfer kanan, sedangkan bunyi ujaran bahasa terekam dengan baik dalam hemisfer kiri. Yang keenam, teknik belah dua otak atau bisa kita sebut bisected brain technique. Pada teknik ini, kedua hemisfer sengaja dipisahkan dengan memotong korupsi kolosum, sehingga kedua hemisfer itu tidak mempunyai hubungan. Dengan kata lain, hemisfer kiri mengetahui apa yang dikerjakan oleh hemisfer kanan, karena hubungan keduanya telah diputuskan. Selanjutnya, ada teori lokalisasi. Setelah tadi teori lateralisasi, sekarang ada teori lokalisasi.
Teori lokalisasi atau lazim juga disebut pandangan lokalisasi berpendapat bahwa pusat-pusat bahasa dan ucapan berada di daerah Broca dan daerah Wernicke. Ada beberapa cara lain untuk menunjukkan teori lokalisasi ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada teknik stimulus elektrik. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara menstimulus bagian-bagian tertentu permukaan korteks dengan aliran listrik seperti yang telah ditelaah atau dilakukan oleh para ahli bedah saraf. Kemudian mereka mengemukakan atau menemukan hanya pada 3 bagian saja yang terdapat kelainan-kelainan yang merusak bahasa. Nah, yang kedua ada teknik perbedaan anatomi otak. Nah, pada teknik perbedaan anatomi otak ini, yang pertama hemisfer kiri itu atau hemisfer kiri dan juga kanan tidak simetris. Yang kedua, pendapat kedua, hemisfer kiri tentu lebih besar daripada hemisfer kanan. Yang ketiga, bahwa perbedaan ini dapat langsung dilihat dengan mata. Yang ketiga, ada cara melihat otak dengan PET atau positron emission tomography. Dengan PET ini, kita melihat bagian-bagian otak, terutama bagian-bagian korteks. Pada waktu bagian-bagian itu sedang berfungsi. Umpamanya, kalau pasien diminta mendengarkan lagu atau musik, maka korteks hemisfer kanan akan kelihatan bercahaya dan berwarna merah. Tetapi apabila dia mendengarkan bahasa atau kalimat-kalimat, maka korteks hemisfer kiri lah yang bercahaya dan berwarna merah. Karena seperti tadi sudah dibilang ya, hemisfer kiri itu tentang bahasa atau kalimat-kalimat, hemisfer kanan itu lebih ke lagu atau musik. Lalu ini yang kita bahas, ada hemisfer yang dominan. Hemisfer adalah dua sisi simetris yang membagi otak besar. Hemisfer ini biasanya disebut juga belahan otak. Hemisfer terdiri dari bagian kiri dan juga bagian kanan. Hemisfer kiri memiliki cara kerja yang bersifat lebih analisis dan rasional, sedangkan hemisfer kanan memiliki gaya yang lebih bersifat intuitif, emosional, dan kreatif. Nah, menurut Krashen, lebih jauh mengatakan bahwa cara kerja hemisfer tertentu pada setiap orang dapat bervariasi dalam 2 hal berikut. Yang pertama, sebagian orang kurang mendapat lateralisasi daripada sebagian orang yang lainnya. Maksudnya, untuk orang-orang tertentu, kemampuan berbahasa dikendalikan oleh hemisfer kiri, orang-orang tertentu lain oleh hemisfer kanan. Yang kedua, sebagian orang lebih cenderung pada penggunaan salah satu hemisfer kiri atau kanan secara lebih siap untuk kondisi kognitifnya. Jadi, sebagian orang lebih cenderung itu hanya menggunakan salah satu hemisfernya, tidak menggunakan kedua-keduanya. Lalu ada otak wanita. Nah, pada otak wanita ini, temuan mutakhir di bidang neurologi menegaskan bahwa otak wanita itu lebih unggul dari pria. Di mana sih? Atau di mana letak keunggulan otak wanita itu? Nah, yang pertama, otak wanita itu lebih seimbang. Asumsi adanya perbedaan cara kerja otak pria dan wanita itu terutama dikukuhkan oleh perbedaan kepadatan sel-sel saraf atau neuron pada suatu daerah di otak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lepas dari soal ukuran, daerah tertentu otak wanita lebih kaya ternyata akan neuron dibandingkan otak pria. Perlu dicatat bahwa makin banyak jumlah neuron di suatu daerah, makin kuat fungsi otak di sana. Para ahli memperkirakan adanya kaitan dengan kemampuan wanita menggunakan kedua belah hemisfernya, baik kiri maupun kanan, ketika membaca atau melakukan kegiatan verbal lainnya. Sedangkan pria hanya menggunakan salah satu hemisfer kirinya atau hemisfernya, biasanya sebelah kiri. Misalnya kesan banyak ngomong, yaitu yang melekat pada perempuan mengandung arti banyak atau mengandung arti bahwa perempuan itu mempunyai kemampuan verbal yang tinggi, ternyata dapat dilacak sampai ke otaknya. Seperti tadi, perempuan itu lebih banyak ngomong. Kedua, otak wanita lebih tajam. Ketajaman otak wanita bukan hanya pada inderanya saja, tapi juga pada perasaannya. Perempuan memiliki kemampuan mengingat masa lalu, kenangan peristiwa, dan juga memori lebih baik dibandingkan pria. Kemampuan untuk mengingat peristiwa masa lalu adalah salah satu fungsi kognitif yang paling banyak diteliti. Perempuan umumnya lebih jeli dan tahu bagaimana atau di mana terakhir kali sebuah barang itu diletakkan, siapa yang mengatakan apa, mengingat orang yang ia temui di suatu tempat seperti apa, dan emosi seperti apa yang muncul pada saat itu terjadi.
Ini juga menjadi bukti bahwa mengapa wanita lebih banyak menderita depresi daripada pria. Karena dalam hal mengenang pengalaman, emosionalnya wanita lebih responsif daripada seorang pria. Yang ketiga, lebih awet dan juga selektif. Otak wanita memang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan kecepatan metabolisme otak atau pemakaian energi oleh otak dengan umumnya. Sedangkan kecepatan metabolisme pria semakin boros energi dengan bertambahnya usia. Wanita meskipun juga mengalami penyusutan jaringan secara menyeluruh, ketika bertambah tua, tubuhnya punya kecenderungan untuk menghemat apa yang ada, termasuk otaknya. Temuan lain juga adalah pada waktu rileks ada perbedaan dalam sistem limbik yang mengolah keseluruhan emosi. Dengan kata lain, dalam keadaan aktif, pria cenderung ke arah agresi dan juga gerak fisik. Sedangkan wanita lebih beradab, maksudnya yaitu bergerak dan juga berbicara. Maka contoh lainnya tak heran ya bila dalam keadaan ekstrim atau genting, misalnya ketika marah, pria lebih suka berkelahi daripada bertengkar. Sebaliknya wanita lebih suka atau lebih siap bertengkar dengan kata-kata atau omongan. Lalu ada peningkatan kemampuan otak membaca dengan kedua belah otak. Menurut Diane Alexander, lambannya kecepatan membaca dan minimnya daya ingat terhadap yang dibacanya adalah karena tidak terfokusnya mata pada apa yang ia baca. Seringkali ketika menghadapi sebuah halaman buku, mata lari ke deretan kata di seluruh halaman dan bukan pada satu deret kalimat yang dibaca. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengubah kebiasaan itu adalah membaca dengan runtut dari samping kiri ke samping kanan halaman dengan bantuan jari tangan yang digunakan untuk mengikuti baris demi baris kalimat tersebut. Mata harus dibiasakan untuk mengikuti rute itu secara tertib. Jadi mata itu tidak kemana-mana, fokus dari kiri ke kanan baca seperti itu. Nah, berdasarkan penelitian lain yang dikerjakan oleh Diane Alex, Ken Share dan kawan-kawannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa teori lokalisasi yang menyatakan tiap wilayah otak memiliki fungsi-fungsi tertentu ternyata tidak 100% benar, sebab ternyata hemisfer kanan pun dapat dilatih untuk tugas-tugas kebahasaan. Lalu ada pemberbahasaan hewan. Nah, pada otak manusia ada bagian-bagian yang sifatnya bisa disebut manusiawi, sedangkan pada otak hewan tidak ada. Hewan sebagian ada yang bisa melakukan perintah-perintah dari pawangnya atau pemiliknya yang diberikan dalam bentuk ujaran. Jadi tampaknya hewan-hewan itu memang mengerti bahasa manusia karena mereka bisa melakukan perintah-perintah yang diberikan. Nah, hewan-hewan yang dilatih seperti dalam sirkus memang mengerti bahasa karena dia dapat melakukan perbuatan yang diperintahkan kepadanya. Namun, kemengertiannya itu sebenarnya bukanlah karena dia pandai atau mengerti bahasa, tetapi melainkan sebagai hasil dari respon-respon yang dikondisikan. Misalnya, burung beo dan burung nuri dapat ngomong bukanlah karena burung-burung itu dapat berbahasa, melainkan karena mereka atau alat artikulasinya memungkinkan dia dapat menirukan ujaran manusia yang didengarkan atau dilatihkannya. Seperti dalam teori generatif transformasi Chomsky yang mengatakan bahwa kemampuan berbahasa adalah kemampuan untuk menghasilkan kalimat-kalimat baru yang belum pernah didengar atau diucapkan orang. Maka bisa disimpulkan bahwa hewan-hewan itu tidak dapat berbicara atau berbahasa, tetapi mereka dapat mengerti bahasa karena dilatih. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulannya dalam pembahasan saya tadi adalah otak adalah salah satu komponen dalam sistem susunan saraf manusia. Perbedaan otak manusia dan otak makhluk lain bukan hanya terletak pada beratnya saja, melainkan pada fungsi dan strukturnya. Perkembangan atau pertumbuhan otak manusia terdiri dari 6 tahap. Di dalam otak terdapat 2 hemisfer, ada hemisfer kiri dan juga hemisfer kanan. Hemisfer kiri dilibatkan dalam hubungannya dengan hubungan fungsi bahasa. Otak berperan dalam proses penerimaan dan penggunaan bahasa. Di dalam otak wanita terdapat kelebihan dibandingkan otak pria, yaitu baik dalam keseimbangan, ketajaman, lebih awet dan juga lebih selektif. Manusia juga dapat melatih kemampuan kedua otaknya ketika membaca. Dan dapat disimpulkan juga bahwa sekali lagi bahwa hewan itu tidak dapat berbahasa, tetapi mereka dapat mengerti bahasa karena dilatih.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.